Halo, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Selamat datang di program Insiders bersama saya, Diana Dwika. PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance merupakan salah satu perusahaan asuransi terkuat di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1989, asuransi yang akrab disebut BRINS ini berhasil menjadi pemain dalam industri asuransi umum di Indonesia. Aneka inovasi di era new normal pun dilakukan, salah satunya dengan menerapkan ekosistem layanan digital untuk kemudahan Anda, para nasabah, dan juga para mitra bisnis. BRINS dikelola dengan visi menjadi perusahaan asuransi terkemuka yang mampu memberikan rasa aman dan juga manfaat yang optimal kepada semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Dan untuk membahas lebih dalam, telah hadir bersama saya di studio Direktur Utama BRI Insurance, Bapak Fangkar Umron. Pak Fangkar, selamat siang, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Diana, saya izin buka masker juga ya. Boleh, silakan. Kita semuanya sudah prokes dari tadi ya Pak ya, juga sudah antigen semuanya. Vaksin 2 kali dong ya Pak pastinya Pak. Kita juga mengajak masyarakat pastinya belum vaksin, ayo segera vaksin begitu ya Pak. Kita sekalian aja di sini ya. Iya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak di sini. Pak, ini bisa dijelaskan kepada masyarakat. Selama ini masyarakat itu masih bimbang, masih miskonsepsi gitu ya tentang perbedaan antara asuransi umum, asuransi jiwa begitu. Ini sebenarnya perbedaannya seperti apa ya Pak? Baik Mbak Diana, makasih. Ini memang pertanyaan yang di masyarakat masih banyak yang bingung, terus terang aja. Ketika ada masalah di asuransi umum, dikiranya jiwa. Ketika ada masalah di jiwa, dikiranya umum. Maka sebenarnya gampangnya gini, kalau kita bicara tentang asuransi bedanya, jiwa itu berarti terkait jiwa. Maka asuransi umum segala sesuatu yang tidak terkait dengan jiwa itu adalah umum. Ya. Jiwa itu kan kesehatan. Terkait dengan jiwa kalau sakit, meninggal, itu umum. Kalau yang itu jiwa, kalau umum ya kendaraan, mobil, aset, jadi semua resiko di luar daripada resiko yang terkait dengan jiwa itulah asuransi umum general. Makanya asuransi general atau umum ini biasa disebut dengan asuransi kerugian. Terjadi kerugian diganti, kebakaran diganti dan sebagainya seperti itu. Itu aja bedanya, simpel aja sebenarnya. Mungkin contohnya bisa dicontohkan seperti mobil, kemudian perjalanan gitu ya Pak ya. Mobil, rumah, asuransi gempa bumi, asuransi kecelakaan diri termasuk ya. Kecelakaan judulnya, walaupun nanti ujungnya mati diganti oleh asuransi umum, tapi karena kecelakaan yang menjadi fokus, bukan karena natural death ya. Itu bedanya di situ. Jadi contoh-contoh seperti itu bagi masyarakat bisa mudah dipahamin. Asuransi jiwa terkait dengan jiwa, asuransi umum di luar daripada itu. Apapun bisa diasuransikan secara asuransi umum. Kalau risiko apapun bisa diasuransikan. Di asuransi umum itulah terkait dengan risiko yang akan terjadi, unpredictable. Baik, artinya masyarakat sekarang nggak usah bingung-bingung lagi membedakan antara asuransi umum dan juga asuransi jiwa. Silakan pilih mana yang dibutuhkan begitu ya Pak ya. Tapi sayangnya masyarakat Indonesia selama ini itu masih berasumsi, beranggapan bahwa asuransi itu tidak begitu dibutuhkan begitu Pak, bukan priority. Mungkin karena mereka berpikir preminya mahal begitu ya, nanti klaimnya susah. Itu bagaimana menurut Bapak, tanggapan Bapak? Ya memang kita harus sadari juga bahwa terjadinya persepsi seperti itu tentu karena punya pengalaman, karena banyak kejadian. Mungkin banyak kejadian yang diinformasikan, diviralkan, ada klaim sebesar ini kok nggak diganti-ganti, kok lama, seolah-olah berbelit-belit. Jadi itu memang persepsi ya. Maka di sini saya luruskan. Terkait dengan dua asuransi tadi, jiwa dan umum, kalau di umum sebenarnya lebih simpel. Ya, misalnya begini, Mbak Diana. Mbak Diana punya kendaraan mobil, mereknya tertentu lah. Kita tanggung katakanlah nilainya 500 juta. Maka ketika kita tanggung ini, apapun yang terjadi selama masa pertanggungannya masih tercover, selama sebabnya adalah sesuatu yang diperjanjikan, itu pasti diganti. Jadi nggak perlu bingung-bingung sebenarnya masyarakat ini. Karena di asuransi umum tidak ada investasinya sampai saat ini ya. Kalau di jiwa kan misalnya kita asuransi untuk kesehatan biasanya ada link investasi. Kalau di asuransi umum ada juga tapi belum populer. Maka simpelnya adalah asuransi umum resiko yang terjadi kalau masuk dalam coverage pasti diganti. Sebaliknya ini juga harus dipaham karena terjadi dispute itu karena perbedaan pandang membaca suatu perjanjian. Kalau di luar daripada coverage itu pasti tidak diganti juga. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia ya, bahwa simpel asuransi kalau masuk dalam coverage pasti diganti kalau ada risiko, tidak masuk dan pasti tidak diganti juga. Sehingga terjadi dispute itu karena yang dipersoalkan adalah
kapan ini masuk atau tidak masuk, maka di awal sekali Mbak Dena ketika mau masuk asuransi, baca web perjanjiannya. Nah kembali lagi kalau asuransi umum simple sekali, ada baret-baret kan, enggak pernah bertengkar kan asuransi, baret-baret yang nggak diganti pasti diganti. Selama masih dalam pertanggungan, berapapun besarnya risiko itu. Baik, kalau misalkan selama ini ada masyarakat juga yang berpikir, ikut asuransi itu merugikan begitu, karena belum tentu nanti akan mendapatkan klaim, sementara kita membayarkan premi setiap bulan. Tanggapannya Pak? Jadi gini, kita bicara asuransi kan berarti kita bicara suatu risiko. Risiko adalah sesuatu yang kita tidak pernah duga, sesuatu yang unpredictable. Kalau sudah bisa diprediksi bukan risiko namanya, artinya bukan sesuatu yang menjadi objek asuransi. Asuransi itu kalau tidak pasti. Maka kalau kita berhitung-hitung, saya berpremi rugi, sebenarnya harusnya kita balik juga. Kalau misalnya kita punya rumah Mbak Dena ya, nilainya katakan 500 juta. Atau 1 miliar lah, yang banyaknya 1 miliar sekarang ya. Itu mungkin nilai asuransinya, preminya lebih kurang 500 ribu, 300 sampai 500 ribu. Itu kan sebenarnya dibanding nilai premi, dibanding risiko yang di cover, besar sekali. Kalau tidak terjadi risiko, kita bisa mengatakan, wah saya rugi bayar 300, rugi 500, tapi bukan tiap bulan ya, setahun itu 500, bukan tiap bulan. Kemudian tidak terjadi apa-apa. Tapi sebaliknya, saya bilang begini, kalau terjadi risiko 1 miliar, benar sekali. Apakah ada artinya 500 ribu itu? Nggak ada kan? Jadi itulah kira-kira ada cara berpikir harus kita rubah, kita balik. Jangan berpikir tentang berapa yang saya keluarkan, karena toh itu kalau 500 ribu, itu berapa sih sebulan, berapa seminggu kan? Dibanding nilai yang 1 miliar. Banyak 1 miliar loh, 500 ribu. Karena memang kadang masyarakat Indonesia itu terlalu konsumtif Pak. Kalau misalkan berbelanja untuk hal-hal yang untuk barang-barang tersier, mereka itu tidak berpikir 2 kali. Tapi untuk yang asuransi, untuk keselamatan, begitu mereka harus berpikir berulang kali. Karena dia bisa lihat belanja barang, belanja laptop ini, barangnya ini bagus. Tapi belanja asuransi kan belanja sesuatu yang tidak nyata. Belanja masa depan, belanja risiko kan. Nah itu bedanya, maka kita luruskan, kita harus sama-sama luruskan, kita literasi masyarakat kita Indonesia bahwa asuransi itu seperti itu. Bahwa kita membeli sesuatu, mengcover risiko yang tidak pasti. Yang bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Itu kan? Jangan sampai setelah kejadian kita menyesal kenapa kita kemarin nggak ikut asuransi begitu ya Pak ya? Dan itu banyak sekali kejadian. Oke. Nah Pak, tapi yang tadi Bapak sebutkan, literasi itu penting, edukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi sedari dini itu penting. Kira-kira kalau peran dari BRINS untuk memberikan literasi dan juga edukasi kepada masyarakat, sejauh ini bagaimana? Saya pribadi dan tim saya di BRINS itu sangat gencar ya. Menurut saya sangat aktif memberikan literasi kepada masyarakat. Banyak yang kita lakukan ya. Antara lain seperti ini nih, kita sedang meliterate masyarakat nih kan. Kita memberi penjelasan. Dan banyak wadah yang kita lakukan. Wadah Go to Campus, Goes to Campus kami lakukan. Goes to Community kami lakukan. Baik secara online, webinar. Bahkan kami juga melakukan sesuatu yang on-site. Mendatangin komunitas untuk berbicara tentang asuransi. Tentu kita bikin event-event seperti itu ya. Jadi banyak sekali acara yang kita lakukan dan itu berlangsung setiap saat, setiap bulan. Karena memang juga ada kewajiban. Kenapa? Karena di industri asuransi ya itu literasinya baru 13%. Inklusinya 13%. Jadi masih sangat rendah dibanding dengan industri keuangan 76%. Asuransi ini jauh di bawah. Maka kita punya tugas semuanya, termasuk media seperti Mbak Diana, seperti Mbak Cara, host, kita selalu meliterasi masyarakat. Dan saya lakukan secara rutin. Dan itu juga diatur oleh OJK juga, kami laksanakan seperti itu. Baik, dan saya juga penasaran nih kira-kira segmentasinya dari BRINS ini menargetkan siapa saja begitu? Apakah melibatkan dari milenials dan juga generasi-generasi Z begitu ya, Gen Z? Kita akan bahas selanjutnya Pak, jangan dijawab sekarang. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan kami sesaat lagi. Tetaplah di Insider CNN Indonesia. Baik, Anda masih di program Insiders dan kita akan lanjutkan perbincangan kita siang hari ini dengan Direktur Utama BRI Insurance, Bapak Fangkar Umron. Pak, melanjutkan perbincangan kita juga penasaran kalau BRINS ini kira-kira targetnya siapa ya Pak? Ya, baik Mbak Diana, saya Heru Kecamatan. Jadi gini, tadi ada pertanyaan sebenarnya belum selesai tentang literasi. Jadi literasi itu kan tadi kita menggunakan banyak media ya. Iya. Banyak media, antara lain kita gunakan media sosial juga.
kita gunakan di media sosial kita, bisa di situ ada augmented reality, ada gamification juga. Kemudian tadi terkait dengan risiko, ya risikonya simpel kalau di asuransi umum ya, sehingga di kita itu asuransi mikro misalnya tidak ada klaim yang kita tidak bayar, jadi semua dibayar. Jadi dispute itu sebenarnya kita mencoba menghilangkan ya, seperti itu. Ya, nah lantas ini tadi kalau misalkan Bapak sebutkan bahkan perkembangannya sudah digitalisasi seperti itu, melibatkan augmented reality, itu kan sebenarnya sesuai sama anak-anak muda sekarang ya Pak, memang larinya ke sana. Apakah memang anak muda Gen Z, milenial ini menjadi target dari BRINS Pak? Betul sekali. Jadi kita harus berpikir sampai ke masa depannya, karena sekarang ini kalau kita lihat pelaku-pelaku asuransi itu banyakkan nasabahnya adalah mereka-mereka yang sudah mature, mereka yang di bidang usaha dan sebagainya. Tapi mereka-mereka yang masih baru, masih terpersepsi mengenai yang tadi itu, image yang kurang bagus, nanti mahal, nanti susah, itu tidak. Jadi kita masuk ke millennials karena mereka adalah segmen yang paling banyak sekarang terbuka, termasuk di dalam juga millennials juga di dalam yang open minded begitu ya. Jadi kita mereka lakukan, jadi caranya adalah dua hal untuk menjangkau mereka. Yang pertama adalah cara menjangkaunya dengan cara bagaimana. Tentu tidak bisa dengan cara konvensional ya. Benar. Sentuhan yang berbanyak, tetapi harus dengan cara media yang mereka sukai. Media yang sukai lah mereka digital, maka kita punya produk, antaranya adalah produk yang aplikasi. Kita punya aplikasi. Yang kedua adalah produk itu sendiri. Produk itu sendiri adalah produk yang bisa menyesuaikan dengan segmen mereka. Maka di aplikasi itu kita jual adalah simple risk, simple product. Contoh misalnya mobil, contoh misalnya rumah, contoh misalnya asuransi mikro, asuransi kecelakaan diri. Kita tidak menjual banyak sekali bisnis lain yang complicated atau yang volumenya besar ya. Jadi kita menjangkau mereka dengan cara digitalisasi, kita menjangkau mereka dengan produk yang kustomisasi untuk kebutuhan mereka, seperti itu. Itu yang kita lakukan sekarang. Makanya adalah gamifikasi, adalah augmented reality. Itu tujuannya supaya mereka lebih merasa nyaman, merasa terkoneksi, merasa bagian daripada urusan ini, seperti itu. Lebih dekat artinya lebih dengan targetnya. Baik. Ya. Nah ini kira-kira pastinya semua pemirsa juga penasaran, kalau dari produk-produk unggulan dari BRINS sendiri kira-kira apa yang bisa ditawarkan Pak? Produk unggulan tuh sebenarnya di kita, kalau kita bicara produk unggulan, kita bicara segmentasi ya. Ada segmen tentang korporasi, ada bicara tentang segmen tentang retail menengah, ada bicara tentang mikro. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Produk unggulan itu adalah, kalau kita lihat situasi sekarang, kita banyak masuk sebenarnya ke asuransi mikro. Asuransi mikro adalah melindungi pengusaha. Kenapa seperti itu? Karena memang sekarang ini kan pengusaha-pengusaha itu, terutama pengusaha-pengusaha kecil, adalah kontributor terbesar terhadap PDB. Maka BRI Insurance, BRINS dalam hal ini, punya misi bagaimana menjaga mereka, memproteksi mereka, karena memproteksi mereka itu sama dengan proteksi ekonomi. Itu yang pertama. Sehingga kita meliterasi mereka, kita memberikan tawaran produk sebenarnya untuk membackup mereka juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang masa depan. Masa depan tadi tentang behavior yang berubah di masyarakat, yang kemudian terjadilah seperti sekarang, less touch itu kan, kemudian lebih suka yang binar, lebih suka yang digital, lebih suka seperti itu di millennials. Maka dua hal yang kita lakukan adalah yang tadi bagaimana proteksi pengusaha mikro dengan asuransi mikro, bagaimana kemudian kita masuk kepada millennials dengan kustomisasi produk. Jadi itu unggulan kita di sana. Seperti itu. Kira-kira bisa disebutkan Pak, itu apa saja Pak program-programnya begitu? Saya yang terakhir contohnya ya, saya datang ke komunitas bikin acara pada tempat-tempat yang mereka suka untuk berkumpul. Kami bikin event di sana, kami bikin program antara lain ada lomba-lomba foto dan sebagainya. Kemudian ada lomba-lomba pantun seperti itu, dan mereka sangat tertarik. Kemudian dari situ kita berikan gimmick, kita berikan hadiah, mereka yang download seperti ini bisa makan minum dengan diskon sekian persen. Itu kan juga membuat mereka tertarik. Disitulah tempat saya meliterasi. Saya tidak menjual produk secara direct seperti itu, karena itu hard selling seperti itu mungkin mereka nggak suka. Tapi saya mencoba mendekatkan hatinya dulu terhadap bagaimana pentingnya asuransi, kemudian mereka akan sadar sendiri nantinya, seperti itu. Ini menarik sekali ya, kalau mungkin selama ini kita berpikir asuransi itu sangat konvensional begitu ya Pak ya, hanya memikirkan tentang membayar premi dan juga faktor resiko, tapi kalau pendekatan dari BRINS ini sangat humanis begitu ya Pak ya?
Memang kita harus rubah cara, karena terbukti dengan cara konvensional itu tidak pernah selesai urusan bahwa asuransi itu mahal, asuransi itu ribet, susah, ada ngomongnya apa, terus realisasinya apa gitu kan. Maka kita langsung ketemu langsung seperti itu, dengan cara-cara yang langsung. Dan mereka banyak bertanya, seperti sekarang, dan kita jawab langsung di situ. Dan kita sebarkan secara meluas berbagai media yang kita punya. Iya, menarik sekali karena memang juga membangun kedekatan dengan segmentasi yang ada begitu ya Pak ya. Dan itu juga saya kira kalau Mbak Diana bisa cek itu dilakukan oleh BRINS, The Only BRINS yang lakukan itu. Oke. Dan Pak, ini yang menjadi salah satu isu hangat saat ini kan juga tentang sustainability, kemudian isu-isu lingkungan begitu Pak. Bahkan ini seperti yang saya baca, OJK sedang menggalakkan LJK ya untuk menerapkan sustainable finance. Ini kira-kira kalau dari BRINS menanggapi hal ini bagaimana? Betul Mbak Diana, jadi sekarang ini sedang digalak-galakannya karena memang dunia sudah fokus kepada sana. Sustainable finance adalah suatu program dicanangkan di dunia bahwa semua perusahaan, semua government itu harus masuk kepada sana. Dan kami pun ikut di sana. Dan kalau kita lihat data sendiri ya, bahwa risiko yang terdampak dengan climate change itu adalah 5 dari top risk di dunia, dikeluarkan oleh laporan dari World Economic Forum. Maka kita masuk sana. Oleh karena itu, kami juga ada produk yang terkait dengan lingkungan. Maka di sini ada Greensurance, di kami ada Greensurance namanya. Greensurance itu adalah asuransi yang memberikan prioritas, memberikan kemudahan, memberikan tambahan benefit kepada orang-orang yang peduli lingkungan. Seperti itu. Nah, kemudian kami juga memberikan suatu bantuan-bantuan yang untuk sifatnya lingkungan, seperti misalnya CSR, salah satunya CSR ya, bagaimana penghijauan di pantai yang mangrove, bagaimana penyu kita abadikan, selamatkan, kita lestarikan, seperti itu. Kita lakukan semua itu. Jadi kita memang masuk lebih dalam ke sana. Bahkan di kantor saya sendiri, karena terkait dengan isu lingkungan, kita mencoba seminimal mungkin mengurangi penggunaan misalnya minum dari plastik. Maka semua pekerja BRINS, Mbak Dian bisa cek, itu kita berikan tumbler. Kalau minum pakai ini saja. Pakai tumbler nggak nih Mas? Saya tanyakan langsung deh. Tanya langsung. Ada pakai tumbler ya memang ya. Salah satu upaya untuk juga melestarikan dan menjaga lingkungan. Salah satu upaya semuanya melestarikan dan mengkampanyekan lingkungan itu. Kalau bukan dari sekarang, bukan dari kita sekarang, siapa lagi? Apalagi ada batas waktunya kan. Sampai 2030 itu sudah harus bersih semua. Iya, menarik sekali ya Pak ya. Artinya memang sebegitu Dan besarnya itu semuanya benefit BRINS bagi gitu. perusahaan. Ketika saya menggunakan tumbler, ternyata itu lebih murah beli isi ulang dibanding botol-botol. Ketika saya melakukan digitalisasi internal, saya bisa menghemat penggunaan kertas sampai 20%. Seperti itu. Jadi benefit jangka panjangnya ada bagi perusahaan. Baik, Pak, ini saya juga penasaran kalau saat ini kan di tengah kondisi pandemi ya Pak ya, ini merupakan tantangan ekonomi pastinya termasuk kepada asuransi. Masyarakat mungkin selama ini berpikir bahwa pelindungan aset itu bukan hal yang prioritas begitu, mereka mengerem pos-pos pengeluaran. Ini kira-kira bagaimana strategi BRINS untuk bisa bertahan di tengah pandemi? Jangan dijawab dulu ya Pak ya, di segmen selanjutnya. Dan kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan, tetaplah di program Insider CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih di program Insiders. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Direktur Utama BRI Insurance, Bapak Fangkar Umron. Pak, tadi saya menanyakan di segmen 2 tentang perlindungan aset nih Pak. Di tengah pandemi masyarakat itu banyak yang mengerem pos-pos pengeluarannya. Nah ini bagaimana BRINS bisa bertahan di situasi yang sangat sulit ini Pak? Ya, ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu saya melakukan sesuatu yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Bagaimana maksudnya? Contoh gini, ketika mereka tidak mampu bayar tunai, ini yang existing ya, mereka bisa ngangsur, kami bikin jadwal angsuran. Kemudian yang kedua, kita mencoba memberikan produk yang betul-betul customized. Maka Mbak Diana kalau buka aplikasi BRINS, mobile namanya, itu bisa beli asuransi di sana. Mau beli asuransi mobil, rumah, itu mau berapa lama? Misalnya rumah, atau rumah itu 500.000 setahun.
Ada anak muda yang nggak punya uang 500.000 atau sayang-sayang bisa beli untuk setengah tahun saja. Bahkan kalau mobil bisa beli untuk sebulan saja, bisa beli untuk seminggu saja. Even harian tuh bisa. Wow, so, terobosannya luar biasa ya, buka sekali. aplikasi, silakan download. Nanti teman-teman sekalian, terutama ini milenial sih, terobosan untuk milenial sebenarnya. Mereka mengcover dan itu adalah the only brands juga itu yang melakukan itu sampai pada hari ini. Iya. Seperti itu. Artinya itu tidak memberatkan tapi lebih meringankan dan juga solutif begitu ya Pak ya? Meringankan, mengcover risiko, kemudian memenuhi apa kesulitannya sebenarnya, terpenuhi solutif lah. Benar. Ada solusi bagi mereka. Pandemi kan cash flow kecil, apalagi masih persepsi seperti itu, maka tidak ada jalan lain kecuali kita yang menyesuaikan ke sana. Seperti itu. Kira-kira artinya buat masyarakat nih yang saat ini bimbang, aduh cash flow-nya lagi nggak ada tapi pengen asuransi, langsung buka aja Brins siapa ya? Buka, download aplikasi dulu, Brins Mobile. Di situ ada, mau sehari bisa, mau seminggu bisa, setahun juga bisa. Dan itu semua proses ada di dalam klik itu sendiri. Sangat mudah. Mulai dari mempertanggungan asuransi, sampai pada jika terjadi klaim, tinggal klik aja. Itu udah selesai di situ juga. Artinya tidak berbelit-belit lagi ya, tidak berbelit-belit, nanti kita bisa buktikan. Kita bisa buktikan, baik. Ini pastinya banyak sekali terobosan yang tadi dilakukan oleh Brins dan termasuk pendekatan-pendekatan kepada segmen konsumennya begitu Pak. Ini pastinya ada banyak sekali penghargaan yang seperti kita ketahui sudah diperoleh oleh Brins tahun 2021. Ini bisa disebutkan Pak, apa saja Pak? Saya kalau disuruh sebut satu persatu mungkin bingung saya nggak hafal. Banyak sekali. Banyak. Yang paling utama mungkin atau yang paling poin-poinnya saja lah. Brins itu mendapatkan penghargaan antara lain ya, seperti the strongest, ya strongest artinya kuat, kemudian market leader juga, kemudian the most innovative, kemudian juga Brins diberikan penghargaan sebagai asuransi yang peduli lingkungan, juga di situ, juga yang millennial choice juga. Saya nggak hafal semua nama-namanya karena banyak. Tapi poinnya adalah bahwa mulai daripada kinerja kita berikan penghargaan, cara kita bersosialisasi ke masyarakat diberi penghargaan, kemudian inovasi kita juga diberi penghargaan, seperti itu sehingga bukan hanya omong-omongnya diberi penghargaan, tapi semuanya terukur, rasio-rasio terukur, angka-angka terukur, sehingga ketika dipersandingkan dengan banyak industri, kita masih dapat penghargaan itu. Jadi bukan hanya kampanye yang mendapatkan penghargaan, tapi memang angka-angkanya menunjukkan seperti itu. Di tengah situasi persaingan asuransi yang begitu kompetitif, di tengah situasi pandemi yang begitu berat, Brins masih menorehkan prestasi itu luar biasa. Pastinya itu tidak lepas dari gaya kepemimpinan Bapak. Filosofi apa yang Bapak anut selama ini Pak untuk memimpin perusahaan? Kalau memimpin perusahaan itu filosofi yang paling simpel ya, adalah gini. Bagaimana seorang pemimpin dalam pemimpinannya, dalam keberadaannya, itu mendapatkan manfaat, memberikan manfaat kepada bukan hanya diri sendiri, bukan hanya pada perusahaan, tapi lingkungan sekitar. Maka prinsip triple bottom line itu harus dipegang. Jadi people menjadi nomor satu, kemudian ada planet juga nomor satu, kemudian prosperity. Jadi bukan profit, prosperity, kemakmuran. Jadi gitu. Jadi memberikan benefit kepada semua pihak. Bukan hanya benefit kepada perusahaan, karena itu sangat kapitalis banget ya. Tapi bagaimana social value kita kedepankan, bagaimana ekonomi value kedepankan, dan environmental value. Jadi value itu semua terbagi, semua kena value-nya. Itulah filosofi yang paling penting. Karena kalau kita tidak seperti itu, berarti kita mikirkan diri sendiri aja. Itu menurut saya untuk sekarang ya, apalagi dalam situasi seperti ini, itu nggak cocok. Harus kolaborasi, harus memberikan manfaat kepada banyak orang yang terlibat. Lantas bagaimana Anda juga bisa membangun motivasi kepada seluruh karyawan di bawah Brins begitu di tengah situasi yang serba sulit saat ini, Pak? Di tengah situasi serba sulit, ya kita harus melakukan yang pertama, kita sampaikan kepada mereka tentang situasi seperti ini. Bahwa kita merasakan ada hal tantangan, ada persoalan yang kita ada bersama. Yang kemudian kita sampaikan kita mau kemana, ya. Yang ketiga dan yang paling penting juga adalah bagaimana seorang pemimpin menciptakan atmosfer yang kondusif. Karena sesungguhnya orang-orang follower ini, orang-orang yang ada di sekitar kita ini semuanya mereka punya potensi semuanya. Tapi yang namanya kreativitas, yang namanya inovasi itu biasanya hanya bisa keluar dalam lingkungan yang kondusif. Yang nyaman.
ayam saja kalau bertelur itu cari tempatnya enak kan? Sama ini. Dan pastinya harus dikasih kesempatan, Pak. Harus diberi kesempatan. Kasih challenge. Iklim yang kondusif itu, atmosfer itu banyak. Tempat kerjanya. Kemudiannya bagaimana mereka berpikir kita hargai. Bagaimana kita memberi apresiasi apa yang dia pikirkan. Seperti itu semuanya. Maka leader itu adalah leader yang turun ke bawah. Tidak hanya ada di belakang meja, di belakang layar, tapi dia involve, in charge, dan ikut bergabung dalam situasi-situasi tertentu. Berdiskusi bahkan. Maka dengan diskusi itu kita bisa menemukan, oh ini talent-talent terbaik, ini talent ini cocoknya di sini, bukan di sini. Kita bisa ngatur seketika itu. Jadi poinnya adalah ciptakan lingkungan yang atmosfer yang kondusif, sehingga mereka bisa bertelur, berkreativitas, berinovasi, dan inovasi pikiran itu kita hargai. Kita hargai, beri apresiasi. Mereka akan berlomba-lomba. Maka itulah yang dilakukan oleh BRINS. Anak mudanya banyak, milenial di kita tuh 93%. Milenial dan Gen Z ya, 93%. Mereka kalau dikungkung, itu sayang banget. Ya itulah kira-kira yang kita lakukan. Ini luar biasa karena Bapak selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan aspirasi, inspirasi dari seluruh anggota Bapak begitu ya? Saya nggak bisa bilang anak buah, ini sepertinya memang seperti teman, seperti anggota bahkan ya? Saya juga tadi mengatakan anak buah. Jadi tim kita lah kira-kira gitu, kita harus bisa ada pada saat dibutuhkan, kita harus berikan motivasi, kita harus berikan harapan, kita harus berikan masalahnya apa, kita berikan solusi ketika diminta. Tetapi sebaliknya sebenarnya kalau saya lihat di tim saya itu karena mereka adalah orang-orang bertalenta hebat, justru banyak persoalan yang mereka bisa selesaikan, banyak inovasi yang mereka selesaikan, saya semuanya tinggal ketuk palu, tik, 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 betul. Kayak gitu aja, simple kan? Oke, Pak, satu kata Pak tentang kepemimpinan Bapak, gaya kepemimpinan Bapak. Jadi kalau maksudnya gaya pemimpinan apa? Satu kata tentang kesuksesan menurut Bapak untuk memimpin BRINS ini harus bagaimana? Oh saya, kan ini anak muda ya, yang saya pimpin sebagai leader daripada anak muda, 93% tadi. Tentu mereka harus diberikan suatu statement yang memotivasi mereka. Yang saya ngomong begini, dan sudah saya tulis juga di mana-mana, termasuk di media sosial, termasuk di berbagai media. Saya bilang begini sama mereka, what your life will be in the future is determined by your habits today. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini, atau 5 tahun lagi kamu jadi apa, itulah cermin daripada kamu lakukan hari ini. Kalau kamu melakukan sesuatu yang luar biasa hari ini, 5 tahun ke depan, kamu akan menjadi seorang yang luar biasa. Demikian sebaliknya, kalau kamu bisa-bisa saja hari ini, maka jangan mengharap 5 tahun ke depan kamu menjadi hebat. Karena habit itulah yang bentuk satu culture. Culture itulah membawa kita kepada sesuatu yang kita harapkan. What you are today will determine you are tomorrow or you are in the future. Begitu ya Pak ya? Baik, terima kasih Bapak atas waktunya Pak, atas semua penjelasannya tentang asuransi di Indonesia, yang artinya semoga ini bukan hanya sekedar perbincangan ya Pak, tapi bisa mengedukasi masyarakat juga tentang arti penting mengikuti asuransi sedari dini. Begitu ya Pak? Baik Pak Vankar Umron, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sama sehat ya Mbak Diana. Baik, terima kasih banyak. Dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Semoga upaya BRI Insurance dalam membantu mengedukasi masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dan minat akan pentingnya berasuransi. Sekian program Insiders kali ini, semoga bermanfaat. Saya Diana Dwika undur diri, salam sehat, sampai jumpa.